Satu gelas ini setiap pagi bisa ratakan perut dan bakar lemak. Simak videonya. Dukung saya dulu dengan like, subscribe, dan komentar di bawah sebelum kita bongkar rahasianya. Bapak Ibu usia berapa dan dari kota mana? Tulis di komentar, biar kita bisa saling sapa dan doakan. Assalamualaikum Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pernahkah Bapak dan Ibu suatu pagi berdiri di depan cermin, lalu tanpa sadar memegang bagian perut yang terasa semakin maju ke depan? Padahal selama ini makan sudah dijaga, porsi nasi sudah dikurangi, dan gorengan pun mulai ditinggalkan beberapa waktu yang lalu. Seorang ibu bernama Ibu Suminem dari Temanggung bercerita kepada saya di ruang praktik. Dengan wajah lelah, namun tetap berusaha tersenyum, beliau berkata, "Dulu saya kuat berjalan kaki ke pasar, dokter. Sekarang baru menyapu halaman sebentar saja. Nafas saya sudah terengah-engah, perut ini juga rasanya makin besar. Padahal makan saya sedikit." Cerita seperti itu bukan hanya milik beliau. Saya yakin banyak di antara Bapak dan Ibu yang juga pernah merasakan hal yang sama. Perut yang perlahan membuncit tanpa alasan yang jelas, kaki yang mulai terasa berat, punggung yang lebih cepat pegal, dan ketika memakai sarung atau daster, terasa semakin sempit dan menekan perut. Banyak orang mengira kondisi ini adalah hal yang wajar karena bertambahnya usia. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Setelah melewati usia 50 tahun, tubuh kita mulai cenderung menyimpan lemak di area perut hingga 2 kali lebih banyak dibandingkan ketika berusia 30 tahun. Yang lebih mengejutkan, sekitar 70% orang lanjut usia tidak menyadari bahwa lemak di perut bukan hanya urusan penampilan, tetapi diam-diam mempengaruhi kesehatan jantung, fungsi otak, dan kekuatan otot kaki dari dalam tubuh. Nama saya Dr. Susilo. Selama lebih dari 30 tahun, saya mendampingi pasien lanjut usia dari berbagai daerah di Indonesia. Dan pada kesempatan ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat kembali tubuh kita dengan cara yang lebih lembut, lebih sabar, dan lebih penuh pengertian. Ada satu minuman sederhana yang dapat diracik dari 5 bahan dapur. Minuman ini dapat membantu meratakan perut, mengembalikan tenaga, dan menyegarkan pikiran hanya dalam waktu sekitar 10 hari. Minuman ini bukan obat, bukan suplemen mahal, tetapi sinyal alami yang sebenarnya sudah lama ditunggu oleh tubuh. Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu ingin mengetahui bagaimana cara membuatnya dan apa manfaatnya, mari kita pelajari bersama-sama dengan perlahan. Tanpa terburu-buru, salah satu hal yang paling berbahaya dari lemak perut adalah sifatnya yang diam dan tidak terasa. Ia tidak menimbulkan rasa nyeri, tidak membuat demam, dan seringkali tidak menunjukkan gejala apapun. Namun tanpa disadari, lemak ini perlahan menggerogoti kekuatan tubuh dari dalam. Sedikit demi sedikit, hari demi hari di ruang klinik, saya pernah kedatangan seorang bapak bernama Pak Wirianto, usia 65 tahun dari Klaten. Beliau datang dengan keluhan yang tampak sederhana, yaitu sering kehilangan keseimbangan ketika bangun dari posisi duduk. Pada awalnya beliau mengira masalah itu datang dari sendi yang mulai melemah akibat usia. Tetapi setelah kami melakukan pemeriksaan yang lebih teliti, justru terlihat bahwa penyebab utamanya bukan pada sendi, bukan pada otot, melainkan pada penumpukan lemak visceral yang berada di area perutnya. Lemak visceral ini bukan sekadar tumpukan lemak biasa. Jenis lemak ini menekan organ, mengganggu saraf, dan melepaskan zat-zat peradangan yang dapat membuat sistem tubuh menjadi kacau. Lemak perut adalah lemak aktif. Setiap hari ia memproduksi senyawa peradangan yang disebut sitokin, dan senyawa ini mengalir bersama darah ke seluruh bagian tubuh. Senyawa peradangan tersebut dapat memicu kabut pada otak, rasa nyeri pada sendi yang tidak jelas asalnya, hingga melemahkan kekuatan otot-otot kaki. Sejumlah penelitian besar juga menunjukkan bahwa kelebihan lemak di sekitar perut dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, bahkan penurunan daya ingat dengan angka yang cukup tinggi. Bagi orang lanjut usia, risiko-risiko seperti ini tentu tidak dapat dianggap remeh. Yang lebih mengkhawatirkan, lemak perut juga sangat berkaitan dengan risiko jatuh pada lansia. Ketika otot kaki melemah dan otak tidak lagi memberikan respons secepat dulu, tubuh menjadi lebih mudah kehilangan koordinasi. Kita semua tahu bahwa jatuh pada usia lanjut bukan perkara kecil. Banyak kasus jatuh yang berakhir dengan cedera serius, bahkan dapat mengancam keselamatan jiwa. Karena itu, apabila Bapak dan Ibu sering merasa mudah pusing, cepat lelah, tubuh terasa berat, atau langkah terasa kurang stabil, meskipun sudah tidur dengan cukup, mungkin sudah saatnya kita melihat kembali kondisi perut kita. Perut bukan hanya tempat makanan, perut adalah pusat kendali tubuh yang perlu diperhatikan, dijaga, dan diselamatkan sebelum terlambat. Banyak orang tua datang kepada saya sambil memegang perutnya dan berkata dengan nada lelah, "Dokter, saya sudah mengurangi makan nasi, saya sudah mencoba berjalan pagi setiap hari, tetapi mengapa perut ini tetap tidak mengecil?" Keluhan seperti ini sangat sering saya dengar dari berbagai daerah.
Dan saya selalu mengatakan kepada mereka bahwa keadaan ini bukan karena mereka kurang berusaha, bukan karena mereka malas, bukan pula karena disiplin yang kurang. Semua itu terjadi karena tubuh mereka sedang mengalami perubahan besar yang berjalan perlahan tanpa disadari. Setelah seseorang melewati usia 50 tahun, metabolisme tubuh tidak hanya melambat, tetapi juga berubah cara kerjanya. Tubuh memproduksi lebih sedikit hormon-hormon yang bertugas membakar lemak, seperti hormon tiroid dan hormon pertumbuhan. Di waktu yang sama, tubuh justru meningkatkan produksi hormon yang menyimpan lemak, seperti insulin dan kortisol. Akibatnya, kalori yang dulu mudah terbakar hanya dengan berjalan santai atau melakukan pekerjaan ringan, sekarang justru disimpan sebagai lemak cadangan. Dan tempat penyimpanan yang paling disukai tubuh adalah daerah perut. Lemak yang dulunya mudah hilang di lengan, paha, atau area tubuh lainnya, kini mulai menumpuk di sekitar perut. Ini bukan salah bapak dan ibu. Ini adalah bagian alami dari proses penuaan. Tubuh berubah, cara tubuh memproses energi berubah, dan tubuh tidak lagi bekerja secepat dulu. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa setelah seseorang melewati usia 55 tahun, tingkat metabolisme dasar dapat menurun hingga belasan persen. Penurunan ini membuat tubuh menyimpan lebih banyak kalori sebagai lemak, meskipun pola makan masih sama seperti sebelumnya. Selain itu, aktivitas fisik juga biasanya berkurang seiring bertambahnya usia. Lutut mulai nyeri, punggung terasa cepat lelah, dan gerakan sudah tidak seleluasa dulu. Kondisi tersebut semakin membuka peluang bagi lemak perut untuk menumpuk. Karena itu, apabila bapak dan ibu merasa sudah berusaha melakukan yang terbaik, tetapi perut tetap tidak mengecil, saya ingin bapak dan ibu tahu bahwa hal tersebut bukan karena kekurangan disiplin. Yang sebenarnya sedang terjadi adalah sinyal pembakar lemak di dalam tubuh melemah dan tidak bekerja sekuat dulu. Kabar baiknya, sinyal ini masih bisa dinyalakan kembali. Tubuh kita bukan rusak. Tubuh hanya menunggu diberi tanda yang tepat. Dengan pendekatan yang benar, tubuh dapat kembali merespons, memperbaiki diri, dan mengatur ulang sistem metabolisme secara alami. Meskipun metabolisme tubuh melambat dan hormon berubah seiring bertambahnya usia, tubuh bapak dan ibu sebenarnya belum terlambat untuk dipulihkan. Di dalam tubuh masih ada kemampuan alami untuk memperbaiki diri. Hanya saja kemampuan itu sedang menunggu tanda dan sinyal yang tepat agar dapat bekerja kembali. Saya sering menggambarkan tubuh manusia seperti tanah yang kering di musim kemarau. Dari luar tampak tandus, pecah-pecah, dan tidak memiliki kehidupan. Namun jika kita melihat lebih dalam, tanah itu sebenarnya masih menyimpan benih-benih yang siap tumbuh kembali begitu mendapatkan setetes air pertama. Dan tetes air pertama itu seringkali tidak datang dari hal yang besar atau rumit, tetapi dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap pagi. Penelitian menunjukkan bahwa orang lanjut usia yang mengawali harinya dengan kombinasi sederhana berupa air hangat, bahan alami yang mampu menurunkan peradangan, serta bahan yang membantu menstabilkan gula darah, mengalami peningkatan metabolisme yang cukup tinggi hanya dalam waktu beberapa minggu. Hasil ini menunjukkan bahwa tubuh kita merespons dengan sangat baik ketika diberikan sinyal alami yang tepat. Tubuh kita sebenarnya tidak meminta obat yang mahal atau diet yang terlalu ketat. Yang dibutuhkan tubuh adalah sentuhan lembut berupa sinyal alami yang mampu menghidupkan kembali proses pembakaran lemak, memperbaiki pencernaan, dan menenangkan sistem saraf yang mungkin selama ini bekerja terlalu keras. Sinyal seperti itu dapat datang dari satu gelas minuman sederhana yang dapat bapak dan ibu racik sendiri di dapur, menggunakan 5 bahan yang sangat mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Minuman yang terlihat sederhana ini memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang tampak. Minuman ini tidak hanya membantu menggerakkan kembali metabolisme yang mulai melambat, tetapi juga memberikan harapan baru bahwa proses penuaan masih dapat dijalani dengan sehat, ringan, dan penuh semangat. Sekali lagi, tubuh bapak dan ibu tidak kehilangan kemampuan untuk pulih. Ia hanya menunggu sentuhan kecil yang tepat untuk kembali bekerja sebagaimana mestinya. Bapak dan ibu mungkin pernah bertanya dalam hati, apakah benar hanya dengan minuman sederhana dari dapur, perut yang membesar bisa berangsur mengecil? Pertanyaan seperti itu sangat wajar muncul, terutama ketika kita sudah mencoba berbagai cara, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. Namun justru dari sesuatu yang terlihat kecil dan sederhana, tubuh kita seringkali mendapatkan kesempatan untuk mulai memperbaiki dirinya. Minuman ini bukan ramuan sembarangan. Kekuatan minuman ini tidak berasal dari satu bahan tertentu, tetapi dari 5 bahan alami yang bekerja bersama-sama. Dalam dunia kesehatan, hal ini disebut sebagai efek sinergis, yaitu ketika setiap bahan memberi dukungan yang saling memperkuat,
sehingga tubuh merespons dengan lebih cepat dan lebih baik. Satu bahan membantu membuka jalan agar pencernaan siap bekerja. Bahan lainnya mengurangi peradangan. Bahan berikutnya membantu mengatur gula darah. Dan bahan lainnya lagi memberi sinyal agar tubuh mulai membakar lemak dengan lebih efisien. Ketika semua unsur ini bekerja secara harmonis, tubuh mulai merasakan perubahan dari dalam. Beberapa penelitian internasional menunjukkan bahwa orang lanjut usia yang minum ramuan seperti ini setiap pagi, tanpa perlu melakukan perubahan ekstrim pada pola makan atau aktivitas fisik, dapat mengalami penurunan lingkar pinggang dalam waktu yang relatif singkat. Banyak dari mereka juga melaporkan bahwa tidur menjadi lebih nyenyak, rasa lapar berkurang, dan tubuh terasa lebih ringan saat bangun di pagi hari. Salah satu contohnya adalah Bapak Mulyono, usia 61 tahun dari Gresik. Sebelum mencoba ramuan ini, beliau sering kesulitan menunduk. Celananya terasa semakin sempit dan nafasnya mudah terengah-engah. Setelah 1 minggu menjalani kebiasaan minum ramuan pagi ini, beliau berkata bahwa tubuhnya terasa jauh lebih ringan. Celananya mulai longgar, dan tidur malam terasa lebih nyenyak seperti waktu muda dulu. Yang paling penting bukan seberapa cepat perubahan itu muncul, tetapi apakah tubuh diberi kesempatan untuk bernapas, beristirahat dan memulihkan dirinya sendiri. Minuman sederhana ini dapat menjadi langkah pertama menuju pemulihan yang lebih besar. Selama dilakukan dengan tenang, rutin, dan penuh keyakinan bahwa tubuh Bapak dan Ibu masih mampu memperbaiki diri secara alami, sekarang, marilah kita mulai dari sesuatu yang paling sederhana, yaitu air hangat. Meskipun terdengar sangat sepele, air hangat memiliki peran yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Segelas air dengan suhu yang tepat dapat menjadi pesan pertama yang diterima tubuh di pagi hari. Sebuah pesan lembut yang mengatakan bahwa tubuh sudah boleh memulai pekerjaannya. Air yang terlalu dingin sebenarnya dapat membuat sistem pencernaan menjadi lambat karena tubuh harus mengeluarkan tenaga tambahan untuk menghangatkan air tersebut. Hal ini membuat kerja organ pencernaan menjadi tidak efisien, terutama pada usia lanjut. Sebaliknya, air hangat yang berada pada kisaran 36 hingga 40 derajat Celcius langsung dikenali tubuh sebagai suhu yang bersahabat. Tubuh menerimanya seperti seseorang yang menerima sapaan lembut di awal hari. Air hangat tidak hanya membantu membangunkan saluran pencernaan, tetapi juga membantu melancarkan aliran darah ke lambung dan usus. Penelitian menunjukkan bahwa meminum air hangat dalam jumlah yang cukup ketika perut masih kosong dapat meningkatkan metabolisme dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini sangat penting bagi orang lanjut usia, karena metabolisme tubuh sudah cenderung menurun seiring dengan bertambahnya usia. Selain itu, air hangat memiliki kemampuan untuk melemaskan otot-otot halus yang ada di saluran pencernaan. Bagi Bapak dan Ibu yang sering merasakan perut kembung, begah, atau sulit buang air besar, air hangat dapat menjadi pembuka jalan yang lembut, agar tubuh siap menerima bahan-bahan berikutnya. Ibarat pintu yang dibuka perlahan, air hangat membantu pencernaan agar lebih siap bekerja tanpa kejutan. Saya sering mengatakan kepada para pasien bahwa tubuh manusia perlu diajak dengan tenang dan bertahap. Jangan langsung mencampur semua bahan sekaligus, karena tubuh tidak bekerja seperti mesin. Ia membutuhkan waktu untuk memahami apa yang masuk, mengenali isyaratnya, dan menyesuaikan reaksinya. Air hangat adalah salam pembuka yang memberi tanda bahwa tubuh siap memulai hari dengan ritme yang lebih baik. Apabila langkah kecil ini dilewati begitu saja, maka bahan-bahan lain yang kita tambahkan setelahnya mungkin tidak dapat bekerja secara optimal. Dengan memulai hari menggunakan air hangat, kita membantu tubuh membuka pintu menuju proses pemulihan alami yang lebih dalam dan lebih efektif. Setelah tubuh menerima sapaan lembut dari air hangat, langkah berikutnya adalah memperkenalkan bahan yang memiliki peran sangat penting, yaitu cuka apel. Namun cuka apel yang digunakan tidak boleh sembarangan. Yang dibutuhkan adalah cuka apel mentah, yang belum disaring, dan masih mengandung lapisan yang disebut sebagai induk atau mother. Lapisan inilah yang menjadi sumber kekuatan utama dari cuka apel, karena di dalamnya terdapat berbagai enzim, bakteri baik, dan senyawa alami yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Cuka apel mengandung asam asetat, sebuah senyawa yang telah banyak diteliti dan terbukti mampu membantu menghambat proses penumpukan lemak di dalam sel-sel tubuh. Asam asetat bekerja seperti pengatur irama metabolisme. Ia membantu tubuh menggunakan kalori sebagai energi untuk bergerak dan beraktivitas, bukan menyimpannya sebagai lemak di bagian perut atau pinggang. Dengan kata lain, cuka apel membantu tubuh mengalihkan sisa energi menuju fungsi yang lebih bermanfaat. Sejumlah penelitian di beberapa negara Eropa menunjukkan bahwa orang-orang yang minum cuka apel secara rutin setiap hari, tanpa harus melakukan perubahan besar pada pola makan atau aktivitas fisik, mengalami penurunan berat badan dan lingkar pinggang secara perlahan namun nyata. Inilah yang membuat cuka apel menjadi pilihan yang aman dan efektif bagi orang lanjut usia,
Perubahan yang terlalu cepat justru dapat membuat tubuh kaget dan mudah kelelahan. Tetapi perubahan yang terjadi perlahan memberikan hasil yang lebih stabil dan bertahan lama. Selain membantu metabolisme, cuka apel juga kaya akan bakteri baik dan enzim alami yang mendukung kesehatan saluran cerna. Dan seperti sering saya sampaikan di ruang praktik, lebih dari setengah sistem kekebalan tubuh berada di saluran pencernaan. Ketika usus berada dalam kondisi yang sehat, peradangan di seluruh tubuh akan berkurang. Bahkan peradangan yang sering memicu penumpukan lemak perut pun perlahan dapat mereda. Banyak pasien yang awalnya tidak menyangka bahwa cuka apel dapat membawa perubahan besar pada tubuh mereka. Namun setelah mencobanya dengan takaran yang tepat dan dilakukan secara konsisten, mereka mulai merasakan tubuh yang lebih ringan, pencernaan yang lebih baik, dan energi yang lebih stabil sepanjang hari. Kuncinya adalah kesabaran dan ketepatan dosis. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah memilih cuka apel yang benar-benar mentah dan tidak melalui proses penyaringan berlebihan. Cuka apel yang diproses secara massal seringkali kehilangan sebagian besar kandungan aktifnya. Karena itu, pilihlah cuka apel yang masih keruh, karena justru di dalam kekeruhan itulah manfaat aslinya berada. Bahan berikutnya yang memiliki peran sangat penting adalah lemon. Buah kecil berwarna kuning ini mungkin terlihat sederhana, namun dalam dunia kesehatan alami, lemon termasuk salah satu bahan yang memiliki kekuatan besar untuk membantu menurunkan lemak yang menumpuk di area perut, terutama pada tubuh yang telah melewati usia 50 tahun. Banyak orang merasa ragu atau bahkan takut mengonsumsi lemon karena mengira rasa asamnya dapat mengganggu lambung. Namun kenyataannya, setelah masuk ke dalam tubuh, lemon berubah menjadi zat yang membantu menyeimbangkan keasaman dan mendukung proses pembersihan alami. Tubuh yang sering mengalami peradangan ringan biasanya lebih mudah menyimpan lemak di sekitar perut, dan pada kondisi seperti inilah lemon memainkan peran pentingnya. Lemon mengandung senyawa alami yang sebagian besar tersimpan di dalam kulit buahnya. Penelitian menunjukkan bahwa senyawa tersebut dapat membantu menurunkan penumpukan lemak di area perut ketika dikonsumsi secara rutin dalam beberapa minggu. Senyawa itu bekerja dengan cara menenangkan peradangan yang tersembunyi dan mendukung tubuh agar lebih mudah memecah lemak yang sudah lama menumpuk. Selain itu, lemon merupakan sumber vitamin C yang sangat baik. Vitamin C tidak hanya bermanfaat untuk daya tahan tubuh, tetapi juga sangat penting dalam proses pembakaran lemak. Beberapa penelitian menemukan bahwa orang dengan kadar vitamin C yang cukup dapat membakar lemak lebih efektif, bahkan ketika hanya melakukan aktivitas ringan, seperti berjalan di teras rumah, menyapu halaman, atau melakukan pekerjaan ringan di dapur. Vitamin C membantu tubuh menggunakan lemak sebagai energi, sehingga tubuh tidak mudah terasa berat atau cepat lelah. Lemon juga mempunyai peran besar dalam mendukung kerja hati. Hati adalah organ utama yang bertanggung jawab dalam memproses lemak dan mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Ketika fungsi hati bekerja dengan baik, proses pembersihan lemak berlebih akan berjalan lebih cepat dan lebih efisien. Inilah mengapa banyak orang merasa tubuh mereka lebih ringan setelah rutin mengonsumsi lemon setiap pagi. Tidak sedikit pasien lanjut usia yang bercerita bahwa setelah menambahkan perasan setengah buah lemon ke dalam minuman pagi mereka, tubuh terasa lebih segar, pencernaan menjadi lebih lancar, dan kepala terasa lebih jernih. Mereka merasa seolah tubuh kembali menemukan ritmenya yang lama hilang. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah memilih lemon yang benar-benar segar. Gunakan buah lemon yang masih utuh dan baru diperas. Hindari lemon dalam bentuk kemasan atau yang sudah lama tersimpan, karena sebagian besar zat aktif dan vitamin C di dalamnya biasanya telah hilang setelah tubuh disiapkan dengan air hangat, diperkuat dengan cuka apel, dan dibantu oleh kesegaran lemon. Kini saatnya memperkenalkan bahan berikutnya. Bahan ini bagaikan bara kecil yang menyalakan dapur metabolisme di dalam tubuh, yaitu jahe segar. Jahe bukan sekadar rimpang yang sering digunakan dalam masakan sehari-hari. Jahe adalah salah satu bahan alami yang memiliki kekuatan besar dalam membantu tubuh kembali bekerja sebagaimana mestinya untuk mendapatkan manfaat terbaik. Jahe yang digunakan sebaiknya adalah jahe segar yang diparut langsung. Jahe segar memiliki kandungan zat aktif yang jauh lebih tinggi dibandingkan jahe bubuk atau jahe instan yang telah melalui berbagai proses. Di dalam jahe segar terdapat senyawa bernama gingerol. Gingerol inilah yang bertanggung jawab membantu meningkatkan proses yang disebut sebagai termogenesis. Termogenesis adalah kemampuan alami tubuh untuk membakar kalori dan menghasilkan panas, sebuah proses yang sangat penting bagi tubuh yang mulai melambat akibat usia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa jahe dapat membantu menurunkan lemak di sekitar perut, terutama apabila dikonsumsi secara teratur. Selain itu, jahe juga mampu meredakan peradangan yang sering terjadi tanpa disadari. Peradangan yang tidak terlihat inilah yang sering menjadi penyebab tubuh terasa kaku, mudah lelah, dan sulit membakar lemak secara efektif.
Namun manfaat jahe tidak berhenti sampai di sana. Jahe juga membantu memperlancar aliran darah. Bagi orang lanjut usia, kelancaran aliran darah adalah hal yang sangat penting. Ketika darah mengalir dengan baik, setiap sel di dalam tubuh mendapatkan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan untuk bekerja dengan optimal. Metabolisme pun menjadi lebih efisien, dan tubuh terasa lebih nyaman digunakan untuk beraktivitas sehari-hari. Saya teringat seorang ibu bernama Ibu Ratih, berusia 59 tahun dari Demak. Sebelum rutin meminum ramuan pagi ini, beliau sering mengeluh perut terasa kembung, napas terasa pendek, dan perut tidak nyaman setiap kali selesai makan. Namun hanya dalam waktu 3 hari setelah menambahkan jahe segar ke dalam minuman paginya, beliau berkata bahwa tubuhnya terasa jauh lebih ringan. Rasa sesak dan begah yang selama ini mengganggu, perlahan menghilang. Efek anti peradangan dari jahe juga sangat membantu meredakan nyeri pada persendian dan ketidaknyamanan di area perut. Bagi banyak orang lanjut usia, manfaat jahe terasa seperti menyalakan kembali api kecil di dalam tubuh yang mungkin sudah lama meredup. Jahe memberi tubuh dorongan lembut untuk kembali aktif, hangat, dan penuh energi. Itulah mengapa jahe menjadi salah satu bahan penting yang tidak boleh dilewatkan dalam ramuan pagi yang sederhana ini. Jahe membantu tubuh bergerak kembali, membantu metabolisme bekerja lebih baik, dan memberikan perasaan hangat dan nyaman yang dibutuhkan oleh tubuh yang menua. Setelah tubuh bapak dan ibu mulai terasa hangat, pencernaan bekerja lebih baik, peradangan mereda, dan aliran darah menjadi lebih lancar, sekarang tibalah saatnya menjaga agar seluruh proses itu tetap stabil sepanjang hari. Pada tahap inilah peran kayu manis menjadi sangat penting, terutama kayu manis jenis Ceylon. Kayu manis Ceylon berbeda dengan kayu manis biasa yang sering kita temui di pasaran. Jenis kayu manis ini mengandung senyawa alami bernama cinnamaldehyde. Senyawa inilah yang bekerja langsung pada sistem metabolisme tubuh, khususnya pada sensitivitas insulin. Ketika tubuh mampu merespons insulin dengan lebih baik, gula darah tidak mudah melonjak. Tubuh pun menjadi lebih seimbang, tidak mudah menyimpan kalori sebagai lemak cadangan yang kemudian menumpuk di bagian perut. Hal ini sangat penting pada usia lanjut, karena banyak orang yang memasuki usia 50 tahun ke atas mulai mengalami perubahan pada sistem gula darah tanpa gejala yang jelas. Kadang gula darah terlihat normal, tetapi sebenarnya tubuh sudah mulai kesulitan mengatur respons insulin. Perubahan kecil yang tidak terasa ini sering menjadi pemicu timbunan lemak di area perut yang sangat sulit dihilangkan. Kayu manis Ceylon juga memiliki manfaat lain yang tidak kalah penting. Kayu manis mampu membantu mengaktifkan kembali lemak coklat. Lemak coklat adalah jenis lemak baik yang bertugas membakar kalori dan menghasilkan panas untuk menjaga metabolisme tubuh tetap aktif. Sayangnya, lemak coklat ini cenderung menurun seiring bertambahnya usia, sehingga tubuh menjadi lebih mudah menyimpan lemak dan lebih sulit membakarnya. Dengan bantuan kayu manis, pembakar alami di dalam tubuh seolah dinyalakan kembali sehingga metabolisme dapat bekerja lebih efisien. Banyak pasien yang sudah mencoba ramuan pagi ini mengatakan bahwa mereka merasa lebih mudah mengendalikan rasa lapar. Keinginan untuk makan manis juga berkurang, dan energi terasa lebih stabil dari pagi hingga siang hari. Tidak ada lagi rasa lemas yang tiba-tiba muncul, dan tubuh terasa lebih ringan untuk melakukan aktivitas sederhana di rumah. Satu hal yang sangat perlu diperhatikan adalah memilih kayu manis yang benar-benar asli jenis Ceylon. Kayu manis jenis ini memiliki aroma dan rasa yang lebih lembut, tetapi justru disitulah manfaat utamanya berada. Apabila kayu manis Ceylon dipadukan dengan 4 bahan sebelumnya, yaitu air hangat, cuka apel, lemon, dan jahe, maka kekuatannya tidak hanya bertambah, tetapi justru berlipat ganda. Kelima bahan ini bekerja saling mendukung, menciptakan rangkaian proses yang membantu tubuh kembali ke irama metabolisme yang lebih sehat, lebih stabil, dan lebih seimbang. Banyak orang mengira bahwa khasiat dari minuman ini berasal dari satu bahan tertentu saja. Padahal, kenyataannya, kekuatan minuman ini justru terletak pada cara seluruh bahan saling bekerja sama dan saling mendukung satu sama lain. Kekuatan sesungguhnya ada pada keselarasan, bukan pada satu unsur tunggal. Air hangat menjadi pengantar pertama. Air hangat membuka jalan dengan cara menghangatkan perut, melemaskan saluran pencernaan, dan memberikan tanda lembut kepada tubuh bahwa hari sudah dimulai. Tubuh meresponsnya seperti seseorang yang mendapatkan sentuhan pertama yang menenangkan. Setelah itu, cuka apel hadir untuk memicu metabolisme. Cuka apel membantu menekan hormon yang menyimpan lemak dan pada saat yang sama memperbaiki kesehatan usus. Dengan usus yang lebih sehat, tubuh dapat menyerap nutrisi dengan lebih baik dan mengurangi peradangan yang tersembunyi. Leman kemudian masuk sebagai penjaga keseimbangan. Buah ini membantu mengurangi peradangan, mendukung kinerja hati,
dan membantu tubuh membersihkan racun yang tidak diperlukan. Ketika hati bekerja dengan baik, proses pembakaran lemak menjadi lebih efisien dan tubuh terasa lebih ringan. Jahe memberikan panas dari dalam tubuh. Dengan rasa hangatnya yang khas, jahe memperlancar aliran darah dan membantu tubuh mempercepat pemecahan lemak yang sudah mulai dilonggarkan oleh bahan sebelumnya. Tubuh yang hangat dan aliran darah yang lancar memberikan rasa nyaman serta meningkatkan energi. Kayu manis kemudian hadir untuk menjaga semua proses tetap stabil. Kayu manis membantu menyeimbangkan gula darah, mengurangi keinginan makan berlebihan, dan menjaga energi tetap bertahan sepanjang hari. Kayu manis memberikan kestabilan yang diperlukan agar tubuh tidak mudah lelah dan tetap berada dalam ritme yang baik dalam dunia kesehatan. Para peneliti menyebut kerjasama 5 bahan ini sebagai rangkaian metabolik atau kaskade metabolik. Artinya, satu bahan membantu menyalakan bahan berikutnya, lalu bahan berikutnya menyalakan proses lainnya, sehingga terbentuk rangkaian reaksi beruntun yang membuat tubuh perlahan berubah dari penyimpan lemak menjadi pembakar. Lemak yang lebih efisien. Banyak pasien yang merasakan perubahannya bahkan sejak hari pertama. Perut yang sebelumnya terasa kembung mulai terasa lebih ringan, nafas terasa lebih lega, pikiran terasa lebih jernih. Dan dalam waktu sekitar 10 hari, banyak yang mulai melihat perubahan nyata di cermin. Bukan karena diet ketat atau olahraga berat, tetapi karena tubuh akhirnya diberi kesempatan untuk bekerja kembali sebagaimana mestinya. Sekarang, marilah kita membahas bagaimana cara meracik minuman ini dengan benar, agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal. Prosesnya sebenarnya sangat sederhana, namun setiap langkah memiliki makna yang penting bagi tubuh. Pertama, Bapak dan Ibu perlu menyiapkan air matang yang bersih dengan jumlah sekitar 350 hingga 470 ml. Air ini kemudian dipanaskan hingga mencapai suhu hangat, berada pada kisaran 36 hingga 40 derajat Celcius. Bayangkan suhu air yang digunakan untuk memandikan bayi, hangat dan menenangkan. Suhu yang terlalu panas tidak dianjurkan, karena panas yang berlebihan dapat merusak kandungan aktif dari bahan-bahan lain yang akan ditambahkan setelahnya. Setelah air hangat siap, masukkan cuka apel mentah yang belum disaring sebanyak 2 sendok makan. Cuka apel ini perlu diaduk perlahan agar tercampur dengan baik. Kemudian biarkan selama beberapa saat agar asam asetat di dalamnya dapat mulai berinteraksi dengan suhu air hangat. Proses sederhana ini membantu tubuh menerima manfaat cuka apel dengan lebih lembut dan lebih mudah. Ketika campuran ini sudah siap, peras setengah buah lemon segar langsung ke dalam gelas. Lemon segar sangat penting karena mengandung senyawa alami yang masih utuh dan aktif. Lemon dalam botol atau lemon yang sudah lama disimpan biasanya telah kehilangan sebagian besar zat bermanfaatnya, sehingga tidak dapat memberikan efek yang sama. Setelah lemon tercampur, tambahkan jahe segar yang telah diparut kurang lebih 1/4 sendok teh. Pastikan jahe yang digunakan benar-benar segar, tidak berjamur, dan tidak memiliki aroma yang tidak sedap. Jahe segar memiliki kandungan gingerol yang jauh lebih kuat dan mampu memberikan sensasi hangat serta membantu melancarkan aliran darah. Langkah selanjutnya adalah menambahkan sedikit kayu manis Ceylon, kira-kira setengah sendok teh. Kayu manis ini akan menambah kedalaman rasa sekaligus membantu menstabilkan gula darah, sehingga tubuh dapat mempertahankan energi lebih lama. Setelah semua bahan berada di dalam gelas, aduk perlahan hingga tercampur sempurna. Kemudian, diamkan selama 2 atau 3 menit agar setiap bahan melebur dengan harmonis. Waktu terbaik untuk menikmati minuman ini adalah ketika perut masih kosong, sekitar 30 menit sebelum sarapan. Pada momen ini, tubuh berada dalam kondisi paling siap untuk menyerap manfaat dari setiap bahan tanpa gangguan dari makanan yang masuk. Dengan membiasakan diri meminumnya pada waktu tersebut, manfaatnya akan terasa lebih cepat dan lebih kuat. Apabila minuman ini diracik dan diminum dengan tenang, penuh perhatian, dan dilakukan secara rutin, maka inilah awal dari perubahan besar yang dapat dirasakan dari dalam tubuh. Perubahan mungkin tidak selalu terlihat dalam hitungan hari, namun sedikit demi sedikit, tubuh akan menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang menenangkan dan memberi harapan baru setelah ramuan ini selesai dibuat. Hal yang tidak kalah penting adalah cara dan waktu ketika Bapak dan Ibu meminumnya. Hasil terbaik akan muncul apabila tubuh diberi kesempatan untuk menyesuaikan diri secara perlahan, sehingga setiap bahan dapat bekerja dengan optimal. Pada 3 hari pertama, minumlah 1 gelas setiap pagi, kira-kira 30 menit sebelum sarapan. Inilah masa ketika tubuh mulai mengenali sinyal pemulihan yang dikirimkan oleh ramuan ini. Tubuh seperti sedang belajar memahami sesuatu yang baru, dan ia membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. Pada tahap ini, perhatikan dengan lembut bagaimana tubuh memberikan respon. Seringkali orang mulai merasakan tidur yang sedikit lebih nyenyak,
perut yang terasa lebih nyaman, atau tubuh yang mulai terasa lebih ringan meskipun perubahan belum terlihat sepenuhnya. Jika tubuh merespons dengan baik dan tidak muncul rasa mual atau perih yang mengganggu, maka pada hari keempat hingga hari ketujuh, Bapak dan Ibu dapat menambahkan 1 gelas lagi menjelang siang hari. Tambahan gelas ini membantu tubuh tetap berada dalam kondisi pembakaran lemak sepanjang hari. Tubuh menjadi lebih stabil, dan keinginan untuk makan berlebihan pada sore hari biasanya mulai berkurang. Pada fase ini, banyak orang merasa energi mereka lebih terjaga dan pikiran menjadi lebih tenang, memasuki hari ke-8 hingga hari ke-10. Minumlah ramuan ini 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan siang hari. Ini adalah fase ketika tubuh biasanya sudah mulai beradaptasi dengan baik. Metabolisme cenderung lebih stabil, pencernaan bekerja lebih efisien, dan tubuh mulai terasa lebih ringan. Beberapa orang menyampaikan bahwa langkah mereka terasa lebih mantap, napas lebih lega, dan tidur semakin nyaman pada malam hari. Setelah 10 hari berlalu, berikan tubuh waktu jeda selama beberapa hari. Masa istirahat ini sangat penting agar tubuh tidak merasa jenuh dan tetap peka terhadap sinyal-sinyal yang diberikan oleh ramuan ini. Ibarat tanah yang diberi kesempatan untuk mengatur ulang kelembapan dan energi. Tubuh pun membutuhkan waktu untuk menstabilkan proses yang telah dimulai setelah masa jeda selesai. Bapak dan Ibu dapat mengulangi kembali siklus ini sesuai kebutuhan dan kondisi tubuh. Sebagian besar pasien mengatakan bahwa perubahan nyata mulai terasa pada hari keempat atau kelima. Perut mulai terasa lebih longgar, napas menjadi lebih lapang, tubuh tidak lagi terasa terlalu berat, dan pikiran terasa lebih damai. Yang terpenting dalam keseluruhan proses ini bukanlah seberapa cepat perubahan itu terjadi, tetapi ketekunan dan keyakinan bahwa tubuh kita masih mampu pulih dengan caranya sendiri. Dengan langkah kecil yang dilakukan secara konsisten, tubuh akan menunjukkan kemampuan alaminya untuk memperbaiki diri dan kembali menemukan keseimbangan. Meskipun ramuan ini terbuat dari bahan-bahan alami dan sudah banyak orang yang merasakan manfaatnya, Bapak dan Ibu tetap perlu memahami bahwa setiap tubuh memiliki kondisi yang berbeda. Apa yang cocok bagi seseorang belum tentu memberikan hasil yang sama bagi orang lain, terutama apabila sedang mengonsumsi obat atau memiliki masalah kesehatan tertentu. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki diabetes, ramuan ini dapat membantu menurunkan kadar gula darah cukup signifikan. Karena itu, sangat penting untuk memantau kadar gula darah secara berkala selama mengonsumsi ramuan ini. Dengan memantau secara rutin, tubuh dapat diajak bekerja sama tanpa membuat kadar gula turun terlalu cepat. Apabila Bapak dan Ibu sedang mengonsumsi obat pengencer darah, ada baiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum memasukkan jahe ke dalam minuman setiap hari. Jahe memiliki kemampuan alami untuk memperkuat efek pengencer darah, sehingga dosisnya perlu disesuaikan agar tetap aman bagi tubuh. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki masalah lambung, seperti asam lambung tinggi atau reflux, ramuan ini sebaiknya diperkenalkan secara perlahan. Cuka apel dan lemon memiliki sifat asam sebelum diproses oleh pencernaan. Karena itu, mulailah dengan takaran yang kecil, lalu perhatikan bagaimana tubuh memberikan reaksi. Jika muncul rasa perih atau tidak nyaman, hentikan terlebih dahulu dan berikan waktu tubuh untuk menyesuaikan diri sebelum mencoba kembali. Bapak dan Ibu yang memiliki riwayat batu empedu, penggunaan cuka apel juga perlu dilakukan dengan sangat hati-hati. Cuka apel dapat merangsang kontraksi pada kantong empedu, sehingga bagi sebagian orang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman. Berikan waktu bagi tubuh untuk merespons dan jangan memaksakan diri apabila ada tanda-tanda yang tidak biasa. Inti dari semua ini adalah jangan terburu-buru. Dengarkan tubuh dengan penuh perhatian. Biarkan tubuh memberitahu apa yang ia butuhkan dan apa yang perlu dihentikan sementara. Kesehatan bukan perlombaan yang harus dicapai dengan cepat, tetapi perjalanan yang memerlukan kesabaran, keberlanjutan, dan kehati-hatian. Ramuan ini bukanlah keajaiban yang bekerja dalam sekejap, namun dapat menjadi jalan menuju pemulihan alami apabila dilakukan dengan tenang dan konsisten. Dengan sikap penuh kesadaran dan perlahan, tubuh Bapak dan Ibu dapat menemukan kembali irama yang sehat dan keseimbangan yang pernah hilang. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya cintai karena Allah, kita semua menyadari bahwa usia terus bertambah dan tubuh perlahan berubah. Namun meskipun tubuh menua, kemampuan tubuh untuk memulihkan dirinya tidak pernah benar-benar hilang. Kemampuan itu masih ada. Hanya saja ia menunggu kita memberikan sinyal yang tepat agar dapat bekerja kembali. Sinyal itu tidak harus datang dari obat yang mahal, tidak harus melalui diet yang membuat tubuh tersiksa, dan tidak harus melalui perubahan besar yang melelahkan. Terkadang yang dibutuhkan tubuh hanyalah sesuatu yang sederhana, sesuatu yang hangat, sesuatu yang diberikan dengan penuh perhatian dan ketulusan.
Saya tidak meminta Bapak dan Ibu mengubah semua kebiasaan secara sekaligus. Perubahan yang terlalu besar justru membuat tubuh bingung dan pikiran menjadi tertekan. Yang saya sarankan hanyalah memulai dari satu langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten, yaitu 1 gelas minuman hangat setiap pagi selama 10 hari. Biarkan tubuh merasakan kembali kekuatannya yang pernah ada. Biarkan pikiran perlahan menjadi lebih ringan dan lebih tenang. Biarkan langkah Bapak dan Ibu terasa lebih stabil ketika memulai hari yang baru. Dan yang paling penting, biarkan tubuh bekerja dengan caranya sendiri, tanpa tekanan dan tanpa paksaan. Apabila Bapak dan Ibu merasakan manfaat dari penjelasan ini, saya sangat berterima kasih bila Bapak dan Ibu berkenan menekan tombol suka. Tindakan kecil ini dapat membantu lebih banyak orang tua di Indonesia menemukan informasi yang bermanfaat bagi kesehatan mereka. Bapak dan Ibu juga boleh menuliskan di kolom komentar, bahan mana yang paling membuat Bapak dan Ibu penasaran? Apakah air hangat, cuka apel, lemon, jahe, atau kayu manis? Setiap komentar yang dituliskan akan membantu orang lain memahami bahwa mereka tidak sendiri dalam perjalanan menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi. Pada video berikutnya, saya akan membahas makanan-makanan sederhana yang dapat membantu menguatkan otot dan sendi bagi para lansia, tanpa perlu menggunakan obat-obat yang berat. Terima kasih banyak karena Bapak dan Ibu telah menyimak sampai akhir. Semoga tubuh Bapak dan Ibu senantiasa diberi kekuatan. Semoga hati selalu berada dalam ketenangan. Dan semoga langkah Bapak dan Ibu menjadi semakin ringan setiap hari. Saya berdoa agar setiap pagi yang datang menjadi awal baru yang penuh makna dan penuh harapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.